Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Terima kasih, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan hari ini. Di pagi hari ini kita akan membahas materi menghargai martabat manusia dan alam. Dalam materi kelas 9 semester genap ini, di pertemuan bab 4, bab 5 ya, menghargai martabat manusia dan alam, kita belajar tentang keluhuran martabat manusia. Oke, sebelumnya untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita buka dengan doa bersama. Mari kita berdoa, doa ini kita ucapkan secara bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa pencipta segala sesuatu, Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur. Semoga melalui pembelajaran hari ini, Engkau semakin menyadarkan kami untuk saling menghargai dan berani memperjuangkan martabat kami sebagai ciptaan-Mu yang luhur seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, halo, apa kabar? Kalian baik-baik semua ya, sehat ya? Sudah sarapan atau belum? Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Hari ini tidak ada yang sakit ataupun yang izinkan? Baiklah, puji Tuhan jika semuanya hadir ya. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kalian semua sudah siap ya? Sudah menyiapkan buku-buku? Sudah menyiapkan hati kita terutama ya, supaya bisa konsentrasi di dalam pelajaran hari ini. Oke. Anak-anak, mari kita ulas sebentar untuk pelajaran bab 4 yang kemarin ya. Pelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Di dalam elemen keempat yang kita pelajari yaitu tentang masyarakat, maka bab 4 kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dan juga masyarakat. Kita di dalam bab 4 kemarin diajak untuk bisa menjadi teladan bagi sesama dalam melaksanakan kewajiban dan hak baik sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satunya bahwa dalam konteks hidup bernegara, yaitu negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, panggilan sebagai murid-murid Kristus tidak hanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu. Kita terpanggil untuk berperan secara aktif dalam permasalahan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia. Oke, sebagai awal pengingat dan refresh, di sini coba Ibu akan memberikan pertanyaan awal supaya bisa kita kembangkan untuk memahami materi hari ini. Pertanyaannya seperti ini. Oke, yang pertama, apa yang kalian pahami tentang martabat manusia? Apakah ada kaitan antara membela kehidupan dengan perjuangan menghargai martabat manusia? Lalu, apakah usaha menjaga dan memelihara alam merupakan bagian dari mencintai kehidupan? Ya. Setelah membaca pertanyaan awal tadi, kita lalu mulai terbuka ya tentang materi pembelajaran hari ini. Dewasa ini kita bisa melihat permasalahan tentang martabat manusia dan lingkungan hidup itu menjadi isu global, isu menyeluruh di seluruh dunia. Dua hal ini adalah pokok perhatian. Warga dunia menuntut kepedulian dan aksi yang harus dilaksanakan oleh semua bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini, termasuk kita sebagai murid-murid Kristus.
Maka pada bab 5 ini kita diajak untuk mendalami dan memahami permasalahan tentang keluhuran martabat manusia dan lingkungan hidup. Kita nanti akan merefleksikan pengalaman manusia dan lingkungan dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Kerjasama dengan semua pihak yang mestinya akan sangat membantu dalam perjuangan menegakkan keluhuran martabat manusia dan menjaga keutuhan lingkungan hidup. Maka untuk menangani permasalahan besar ini kita tidak mungkin bekerja sendiri. Kita perlu perjuangan bersama dengan orang lain dan berharap kita semua dapat mewujudkan dunia yang nyaman untuk melangsungkan kehidupan dan mengembangkan diri seturut kehendak Sang Pencipta. Oke, selanjutnya untuk materi keluhuran martabat manusia ini kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Yuk mari kita pelan-pelan baca ya. Peserta didik mampu memahami sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat hidup manusia dan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup manusia, yang pada akhirnya mampu bersyukur dengan terlibat aktif dalam perjuangan menegakkan keluhuran martabat manusia dan menjaga keharmonisan hidup bersama dengan seluruh alam ciptaan. Jadi di sini kalian semua nanti dapat menjabarkan sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia, yang akhirnya kalian akan mampu bersyukur dengan membangun sikap menghargai keluhuran martabat manusia. Dengan demikian, tujuan pembelajaran ini adalah bahwa nantinya kita semua, termasuk ibu ya, mampu menjadi manusia yang menghormati sekaligus mengembangkan keluhuran martabat manusia. Inilah manfaat dari kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Maka materi hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran kata ketik dengan langkah-langkah 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Dalam metode pembelajaran kata ketik yang dengan 5 langkah ini, nanti kita akan mendalami pengalaman hidup sehari-hari kita yang kemudian akan dipadukan, diterangkan dengan kitab suci atau akan diterangi dengan kitab suci dan ajaran gereja. Selanjutnya, maka cara-cara yang akan kita gunakan atau metode yang akan kita gunakan adalah dengan tanya jawab, diskusi, presentasi maupun refleksi. Oke, kemudian materi pelajaran, materi pokok yang akan kita pelajari adalah ada berapa nih? 5 ya. Yang pertama adalah pengertian atau pandangan tentang martabat manusia. Yang kedua, contoh perendahan martabat manusia. Ketiga, itu pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang martabat manusia. Keempat, itu tindakan Yesus dalam memperjuangkan martabat manusia. Dan yang kelima, sikap kita terhadap keluhuran martabat manusia sebagai usaha memperjuangkan martabat manusia dalam hidup sehari-hari. Oh iya, Ibu lupa ya, untuk lingkup penilaian ya, nanti penilaian yang akan Ibu lakukan adalah kalian nanti akan mendalami cerita dalam buku paket yang berjudul Yang Terlupakan, yang kemudian kalian juga akan membaca bacaan kitab suci dan juga ajaran gereja. Untuk memperdalam materi kalian dalam mendiskusikan pertanyaan dari cerita yang terlupakan dan bacaan kitab suci, maka kalian nanti akan mempresentasikan jawaban-jawaban pertanyaan sebagai hasil diskusi di depan kelas. Lalu kalian juga di akhir pertemuan akan membuat poster tentang materi ini.
sebagai tugas keterampilan. Begitu ya, jelas ya anak-anak? Oke, sudah siap? Mari kita mulai dengan kegiatan inti kita. Ya, yang pertama kita akan mendalami pandangan masyarakat tentang martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca cerita yang berjudul Yang Terlupakan. Mari kita buka buku paket halaman 100 sampai 101. Sudah ketemu ya? Oke, kalau sudah ketemu, untuk mendalami cerita tersebut ini ada pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Ya, oh iya benar ada pertanyaan. Silahkan dijawab dan didiskusikan bersama teman sebangkumu saja. Lalu kemudian nanti dipresentasikan. Pertanyaannya ini ada 3. Yang pertama, mengapa masyarakat dan para pelajar begitu antusias menyambut para tamu tersebut? Yang kedua, mengapa mereka tidak peduli dengan kehadiran perempuan tua yang ada di tengah-tengah mereka? Yang ketiga, buatlah kesimpulan pandangan masyarakat tentang penghargaan terhadap martabat manusia berdasarkan cerita tersebut. Oke, silakan nanti dijawab. Ya. Anak-anakku, di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat, itu masih banyak kita temui tentang pandangan yang keliru tentang keluhuran martabat manusia, di mana seseorang itu dihargai karena penampilannya, karena harta kekayaan yang dimilikinya, mungkin juga karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Dan di tengah-tengah kehidupan banyak juga terjadi perendahan terhadap martabat manusia. Manusia banyak yang kurang sadar akan keluhuran martabat manusia. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita, sering kita menemukan adanya perdagangan wanita dan anak-anak. Mereka diperlakukan seperti barang atau objek yang dapat diperjualbelikan sesuka hatinya. Kasihan ya. Oke, terus kemudian kita juga sering menemukan adanya perbudakan, di mana kaum buruh itu diperalat semata-mata untuk menarik keuntungan dan tidak diperlakukan sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Anak-anak juga diperas tenaganya dengan imbalan yang sangat rendah. Bahkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan juga dilenyapkan. Ada lagi nih puncak perendahan martabat manusia yang paling ngeri terhadap perampasan hak hidup, yaitu ada pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan eutanasia. Oh iya, kadang-kadang juga kita temui ya di tengah-tengah remaja. Sering kita melakukan berbagai bentuk perendahan martabat manusia, seperti merasa diri paling hebat, orang lain dianggap lebih rendah, merasa diri paling benar, paling pandai, orang lain dianggap bodoh dan tidak berkualitas. Ya. Mengucilkan teman-teman karena perbedaan keyakinan, status sosial, dan juga suku. Nah, kira-kira hal seperti itu benar atau tidak ya, anak-anakku? Pastinya tidak benar ya. Karena dengan sikap-sikap seperti itu banyak kita temui di tengah-tengah lingkungan kita. Ada anak-anak yang saling tawuran. Boleh nggak itu? Tidak kan? Kira-kira kalau saling berkelahi, apakah tidak membuat badan kita menjadi sakit? Dan bahkan mungkin akan berakhir dengan pembunuhan toh? Yang mungkin juga diawali dengan penganiayaan. Itu merupakan
wujud perendahan martabat manusia. Oke. Jadi itu, mari kita renungkan. Begitu kita sering merendahkan martabat manusia. Sebagai sesama manusia, jika kita tidak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan mau melakukan hal itu untuk juga orang lain. Oke, selanjutnya mari kita memahami keluhuran martabat manusia berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja. Kita buka lagi bukunya, halaman 101 buku paket. Ya. Di sana nanti kalian akan membaca tentang isi dari GS artikel 12. GS itu maksudnya apa? Gaudium et Spes artikel 12. Ini adalah merupakan dokumen, salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua sebagai ajaran gereja yang memandang begitu pentingnya belajar kita memahami tentang keluhuran martabat manusia. Dan mari kita buka juga di dalam buku paket halaman 102. Di sana ada kutipan Injil Markus ya, bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Silahkan kalian baca. Di dalam materi ini, pandangan gereja dan juga bacaan dari Injil Markus ini membahas tentang manusia diciptakan menurut gambar Allah ya. Kita sudah pelajari di kelas 7 tuh ya. Ingat nggak waktu itu kita pernah belajar tentang aku citra Allah yang unik. Oke. Kemudian di kutipan Injil Markus juga kita ini mengisahkan tentang Yesus dalam sikap Yesus dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Jika sudah ketemu, silahkan dibaca. Namun jangan lupa ada pertanyaan untuk kita bisa semakin mendalami materi ini ya. Oke, pertanyaannya demikian. Ada terdiri dari 4 ya. Oke, yang pertama, bagaimana ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia menurut Gaudium et Spes artikel 12 tersebut? Kemudian, apakah tindakan Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta sejak lahir tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha memperjuangkan martabat manusia? Berikan penjelasan atas jawaban kalian tersebut. Berikan alasannya ya. Kemudian, keempat, tuliskan contoh lain tindakan Yesus yang menunjukkan usaha memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Kita sudah kenal Yesus ya. Siapa Yesus? Yesus sangat memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Di dalam kitab suci kita bisa melihat banyak sekali sikap-sikap Yesus yang memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Yang kemudian, apa usaha yang dapat kalian lakukan untuk memperjuangkan martabat luhur manusia? Oke, berarti kalian di sini mungkin pernah mempunyai pengalaman tentang memperjuangkan martabat luhur manusia. Silahkan kalian sebutkan, ceritakan dengan jelas. Mungkin juga memperjuangkan kelestarian alam. Karena dengan menjaga kelestarian alam berarti kita memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Baik anak-anakku. Ya. Ini ya, tadi ya. Soal yang selanjutnya tentang pengalaman kalian yang pernah memperjuangkan martabat luhur manusia dan juga memperjuangkan kelestarian alam. Silahkan nanti kalian ceritakan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Jadi setelah menyelesaikan kedua bacaan dari Gaudium et Spes artikel 12 dan kutipan Markus 10 ayat 46 sampai 52 tersebut,
Silahkan kerjakan pertanyaan berikut yang di atas tadi ya. Diskusikan hasil kalian lalu presentasikan di depan kelas. Oke. Selanjutnya anak-anakku, Ibu akan memberikan sedikit penegasan tentang keluhuran martabat manusia menurut Gaudium et Spes artikel ke-12. Ya, iman Kristiani itu mengakui dan menghargai serta menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena keluhuran manusia ini tidak hanya karena dibekali akal budi, hati nurani dan kehendak bebas, tetapi bahwa segala sesuatu di dunia diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Kaum beriman maupun tak beriman itu hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Lalu menurut Gaudium et Spes itu juga, artikel 12, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga sebagai citra Allah, manusia tidak dapat diperlakukan sebagai objek untuk mencari tujuan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Lalu, di dalam Kejadian bab 27, di sana dijelaskan juga, bab 1 ayat 27, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bergantung kepada orang lain. Ia tidak dapat hidup sendiri dan mengembangkan bakatnya. Maka sikap hormat dan cinta kasih itu harus diperluas untuk semua orang. Lalu di sana juga dijelaskan bahwa Kristus yang wafat dan bangkit bagi manusia itu menjadi pusat, kunci dan tujuan seluruh sejarah manusia yang terdapat pada Tuhan. Oke. Kemudian dari penjelasan kitab suci, kita mendengar bahwa semasa hidupnya di dunia, Yesus itu menjunjung tinggi dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Contoh sikap yang dia laksanakan sebagai teladan kita, bahwa Yesus itu memanggil murid-muridnya itu dari golongan anggota masyarakat yang sederhana, yang miskin lah bisa dikatakan, karena seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka itu adalah nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Mereka bukan dari golongan orang yang kaya. Kemudian Yesus juga memanggil muridnya dari golongan orang-orang pendosa seperti Matius dan Sakius, yang mereka adalah para pemungut cukai. Dan menurut pandangan Yahudi, mereka dianggap sebagai penipu rakyat dengan menaikkan objek pajak. Sebagian diserahkan karena sebagian dari pajak itu diserahkan ke penjajah Romawi, sebagian dinikmati dirinya sendiri. Maka mereka dianggap sebagai orang berdosa yang harus dijauhi. Lalu kemudian Yesus juga pernah memuji seorang janda yang miskin, tetapi dia mampu membersihkan persembahan semua yang dia miliki. Dia sangat memuji seorang janda itu dan juga membela Maria Magdalena. Yesus di sini mengangkat derajat ataupun keluhuran martabat perempuan yang sebenarnya setara dengan kaum laki-laki, tetapi menurut pandangan orang Yahudi bahwa mereka dianggap sebagai kaum yang lemah. Yesus juga membiarkan anak-anak kecil datang kepadanya. Kehadiran anak kecil itu dianggap sebagai pengganggu pada zaman itu, tetapi Yesus justru membiarkan mereka datang kepadanya. Pernah dengar lagu? Biar anak-anak datang kepadaku,
Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Pernah ya? Dulu waktu kalian menjadi anak-anak Pia, senang sekali Ibu waktu menjadi Pia dan mendengarkan lagu itu. Karena di sini kita diterima oleh Yesus. Ya, kemudian peristiwa penyembuhan Bartimeus mengajarkan kepada kita tentang sikap terhadap mereka yang berbeda status sosial. Mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan terabaikan adalah mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Oke, anak-anak, sebagai remaja, kita dapat turut serta membela keluhuran martabat manusia dengan cara bergaul dengan semua orang tanpa membedakan status sosialnya, suku, agama, dan golongan. Pokoknya mau bergaul dengan siapa saja. Juga mau membantu mereka yang lemah, yang tersingkir dalam pergaulan, dan yang miskin. Jadi kita bisa menghargai, menerima orang lain dengan segala keberadaannya, dalam segala kekurangannya, mampu menerima mereka apa adanya. Kemudian kita juga diajak untuk menjaga dan memelihara alam, karena menjaga dan memelihara alam merupakan bagian dari menjaga kehidupan yang merupakan tindakan menjunjung tinggi martabat manusia. Kalian, kita semua pernah ya melakukan hal ini, menjaga dan memelihara alam. Tindakan yang pernah kita lakukan pada waktu itu mengadakan reboisasi, penanaman pohon mangrove kembali yang pernah kita lakukan di tahun 2023 saat acara bakti sosial Don Bosco. Dan juga di tahun 2024 kemarin kita juga pernah melakukan pemungutan sampah di pesisir pantai Jatimalang juga. Sama di acara Don Bosco. Masih ingat ya? Ya, baik. Itu semua contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Dan mungkin kalian nanti akan bisa mencari lagi yang lain. Oke, anak-anak. Selanjutnya, mari kita akan menyimpulkan materi pada hari ini menggunakan refleksi. Sebagai penutup kegiatan belajar mengajar hari ini, kita melakukan refleksi atas materi hari ini dan kemudian kita tutup dengan doa penutup. Ibu akan pandu kegiatan refleksi hari ini. Silakan kita hening sejenak. Anak-anakku yang terkasih, Allah Sang Pencipta telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kepada manusia dianugerahi martabat yang luhur. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kadang-kadang orang menilai orang lain berdasarkan hartanya, kepandaiannya, keelokan parasnya, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang beriman? Apakah kita juga menghargai orang lain karena kekayaannya? Apakah kita menghargai orang lain karena kepandaiannya? Ataukah karena penampilan lahirnya? Ataukah karena kekuasaan jabatannya? Marilah kita hening sejenak untuk merefleksikan hal tersebut. Terima kasih. Lalu sebagai aksi dari pembelajaran ini, silakan kalian
membuat poster atau slogan berupa ajakan untuk menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Jangan lupa mintakan tanda tangan dan peneguhan dari orang tuamu dan kemudian dikumpulkan. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Semoga berkat bimbingan-Mu kami mampu berjuang untuk menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia, makhluk hina yang telah Engkau angkat sebagai makhluk yang mulia dibandingkan ciptaan lainnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, pelajaran kita sudah selesai. Silakan nanti dipelajari lagi, dikerjakan soalnya, dikumpulkan ya. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.